Assalamualaikum adik-adik semuanya. Kita lanjutkan yuk belajarnya yuk tentang stoikiometri reaksi yang bagian kedua. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang stoikiometri reaksi dari video yang pertama ya. Nah, pada video kali ini akan dibahas mengenai apa sih itu reaksi pembatas. Tidak lupa aku ingetin ya, untuk video kali ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari dua video sebelumnya. Yang pertama adalah video ini, yaitu membahas tentang rumus-rumus mol. Kemudian video yang ini yang akan membahas tentang koefisien reaksi. Simak ya, jangan kebanyakan di skip ya, biar ngerti. Reaksi pembatas. Sebelum kita masuk ke aturannya, kita bahas dulu tentang analoginya. Oke, kasusnya kamu baca yuk. Oke kakak. Dalam suatu kelas terdapat 40 siswa, yang mana terdiri atas 12 siswa laki-laki dan 28 siswa perempuan. Kemudian akan dibentuk 6 kelompok belajar, yang isinya 2 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Oke, yang pertama kita tulis reaksinya, di mana dalam satu kelompok terdiri atas 2 anak laki-laki dan 4 anak perempuan, maka didapatkan dalam satu kelompok ada 6 anak. Kayak gitu kan? Ya. Kemudian mula-mula atau sebelum dibentuk kelompok di dalam kelas tersedia 12 anak laki-laki dan 28 anak perempuan. Kemudian proses pembagian kelompok ini kita buat tiap 2 anak laki-laki kita masukkan ke masing-masing kelompok. Nah, jumlah kelompoknya ada 6, maka anak laki-laki yang dibutuhkan adalah 2 kali 6, berarti yang dibutuhkan adalah 12 siswa. Kemudian untuk anak perempuan, karena tiap kelompok dibutuhkan 4 anak dan jumlah kelompoknya ada 6, maka di sana kalimat matematikanya adalah 4 kali 6. Jadi yang dibutuhkan adalah 24 anak perempuan. Nah, kemudian kita dapatkan 36 siswa yang sudah masuk ke dalam masing-masing kelompoknya. Ternyata di sana ada sisanya kan, ada 6 anak perempuan yang belum mendapat kelompoknya. Dan ada 36 siswa yang sudah mendapatkan kelompoknya. Nah, adik-adik, kalau misalkan peristiwa ini dianalogikan ke dalam reaksi kimia, maka siswa laki-laki inilah yang disebut sebagai pereaksi pembatas. Sedangkan siswa perempuan disebut sebagai pereaksi sisa, kelompok belajar disebut sebagai hasil reaksi. Oke, mulai mengerti kan? Sekarang kita lanjut ke aturannya. Yang pertama, seperti biasanya, semua zat yang sudah diketahui harus dirubah satuannya menjadi mol. Kemudian, mol yang sudah kalian dapatkan dari perhitungan itu bagi dengan masing-masing koefisiennya. Yang mana yang paling kecil itulah pereaksi pembatasnya. Kemudian, plotkan atau masukkan semua mol yang sudah kalian hitung ke dalam tabel reaksi. Sebagai catatan, reaksi harus sudah setara ya. Kemudian hitung. Ingat bahwa kalau satuannya sudah menjadi mol, boleh jalan-jalan loh. Tapi ingat, harus ada di kolom reaksi. Seperti analogi yang tadi, bahwasanya kolom yang ada di sebelah kiri reaksi itu saling mengurangi, sedangkan kolom yang ada di sebelah kanan reaksi itu saling menjumlahkan. Mulai mengerti kan adik-adik? Oke, kita lanjut ke contoh ya. Giliran kamu. Oke, terima kasih kakak. Sekarang giliran aku nih teman-teman. Jadi soalnya sebanyak 100 ml larutan AgNO3 0,2 molar direaksikan dengan 10 ml larutan MgCl2 0,2 molar untuk endapan AgCl. Menurut persamaan reaksi, AgNO3 ditambah MgCl2 menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah dengan AgCl. Itu masa endapan yang tertentu karena airnya sudah diketahui masing-masing ya. Jadi teman-teman, kalau misalkan dari reaksi ini yang akan kita hitung adalah masanya dari AgCl. Kenapa? Karena yang namanya endapan itu pasti fasenya solid kan. Di sana hasil reaksi yang menunjukkan fasenya solid hanya AgCl aja.
Seperti yang sudah dijelaskan kakaknya tadi, yang pertama kita cari molnya dari AgNO3. Di sana karena yang diketahui adalah volume sama molaritas, kita bisa pakai N sama dengan M dikalikan dengan V. Di sana didapatkan molnya adalah 0,02 mol. Ingat bahwasanya belum harus dilubah menjadi liter dulu kalau mau pakai rumus itu. Kemudian sama dengan MgCl2, kita rubah satuannya menjadi mol pakai rumus yang ini ya teman-teman. Hasilnya juga ketemu 0,02 mol. Kemudian kita tulis reaksinya ya teman-teman. Nah, habis itu kita setarakan. Ketika sudah disetarakan, koefisien dari AgNO3 ada 2 ya teman-teman. Sedangkan koefisien dari MgCl2 ada 1, MgNO3 2 kali ada 1, dan AgCl ada 2. Nah, cara penyetaraan reaksi yang ada di pojok kanan atas ya teman-teman, bisa diklik. Kemudian kita buat tabel reaksi. Di sana ada mula-mula reaksi sisa. Seperti aturannya yang tadi, kita plotkan mol yang sudah kita dapatkan ke mula-mula. Ada 0,02 mol AgNO3 dan 0,02 mol MgCl2. Habis itu kita cari reaksi pembatasnya. Caranya adalah bagi mol yang sudah dihitung dengan masing-masing koefisiennya. Ini untuk AgNO3 ketemu 0,01, sedangkan untuk MgCl2 kita ketemu 0,02. Nah, karena tadi bilangnya yang hasilnya kecil merupakan reaksi pembatas, maka dari sini kita ketahui bahwa reaksi pembatasnya adalah AgNO3. Nah, reaksi pembatas adalah yang habis bereaksi duluan kan teman-teman, jadi di sisa kita kasih tanda strip. Nah, dari sini ingat bahwa sebelah kiri reaksi saling mengurangi kan, jadi 0,02 mol dikurangi berapa biar dia habis tidak tersisa, yaitu 0,02 mol juga. Nah, dari 0,02 mol ini nanti kita jalan-jalan nih teman-teman. Kita cari molnya MgCl2 berapa. Ketika koefisien 2 dia 0,02 mol, jadi ketika koefisien 1 molnya adalah 0,01 mol. Sekarang kita jalan ke MgNO3 2 kali. Koefisiennya kan 1 tuh teman-teman. Ketika koefisiennya 2 dia 0,02 mol. Jadi punyanya MgNO3 2 kali ada 0,01 mol karena koefisien 1. Kita lanjut ke AgCl. Di sana berarti molnya ketemu 0,02 mol karena koefisiennya sama-sama 2 dengan AgNO3 ya kan. Nah, habis itu kita cari kolom sisanya ya teman-teman. Untuk MgCl2 karena di sebelah kiri reaksi mereka saling mengurangi, berarti 0,2 dikurangi 0,1 ketemu 0,1 mol. Karena sebelah kanan saling menjumlahkan, berarti belum terbentuk, ditambah dengan 0,01 mol ketemu 0,01 mol. Kemudian sama untuk AgCl ya, belum terbentuk ditambah dengan 0,02 mol ketemu 0,02 mol. Nah, dari sini karena yang kita cari adalah massa AgCl, berarti kita pakai 0,02 mol ini teman-teman. Kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari massa, dimana kita dapatkan rumus ini dari video yang ada di pojok kanan atas ya, boleh diklik. Nah, di sana kita masukkan molnya 0,02 molar, sedangkan NR-nya dapat kita hitung ARAG ditambah dengan ARCl. Nah, temunya 143,5 ini untuk cari NR ini bisa kalian klik yang ada di pojok kanan atas juga ya teman-teman. Maka hasilnya 2,87 gram. Mudah kan teman-teman? Alhamdulillah adik-adik, akhirnya pembahasan tentang apa sih itu yang dimaksud dengan reaksi pembatas sudah selesai dibahas ya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau dirasa penting silahkan di-share ke semua sosial media yang kalian punya, dan ke teman-temannya juga ya, bisa dipakai untuk belajar bareng. Jangan lupa di-subscribe. Nantikan video yang part ketiga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.